Channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan pengembangan diri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan motivasi di dalam diri sebagai seorang mahasiswa baru. Kenapa? Karena motivasi adalah hal yang penting yang butuh kamu miliki untuk bagaimana mencapai prestasi terbaik ketika kamu menjadi seorang mahasiswa. Yuk, kita mulai. Ketika menjadi mahasiswa, maka musuh terbesar kamu adalah bukan orang lain, bukan orang di sekitar, tapi diri kamu sendiri. Dan musuh terbesar itu bernama malas. Nah, malas ini adalah hal yang wajar dan hampir semua orang mengalaminya. Permasalahannya adalah, kalau kita terus biarkan diri kita malas, kita tidak akan ada kemajuan dalam hidup ini. Nah, malas ini sesuatu yang tidak boleh kamu biarkan, karena ketika kamu biarkan bisa jadi hidup kamu akan habis. Misalnya mungkin tidur-tiduran di kos, ataupun nonton TV, ataupun main PS, jalan-jalan dan sebagainya. Sementara sebagai mahasiswa, kamu itu punya tanggung jawab, kamu punya tugas, kamu punya beban yang harus segera kamu tuntaskan. Nah, caranya agar kemudian kamu bisa menghilangkan rasa malas adalah kamu butuh motivasi. Orang pada prinsipnya tidak ada yang malas, yang ada adalah orang yang kurang motivasi. Sebagai contoh misalnya seperti ini, ketika kamu diminta untuk baca sebuah buku yang tebalnya 500 halaman, mungkin ketika diminta kamu baca buku tersebut, kamu akan bilang, malas, ngapain baca buku itu. Tapi ketika kamu misalnya dijanjikan, kalau kamu bisa selesaikan buku itu dalam waktu 1 minggu, kamu akan diberi uang 1 juta. Nah, bisa jadi yang awalnya kata kamu malas untuk baca buku, tiba-tiba saja bisa menjadi semangat untuk baca buku. Kenapa? Karena kamu dapat motivasi untuk baca buku itu. Nah, apa itu motivasi? Motivasi itu adalah keinginan atau kebutuhan di dalam diri yang akhirnya menggerakkan kita melakukan sesuatu. Agar apa? Keinginan dan kebutuhan kita itu bisa terpenuhi. Nah, faktor luar ini dapat berperan dengan bagaimana menciptakan kondisi yang bisa membuat kita tergerak. Contoh misalnya, kamu kebayang pengen bisa bantu orang tua dalam hal pendidikan, dalam hal biaya pendidikan dengan dapat beasiswa. Nah, untuk dapat beasiswa, nilai kamu harus bagus. Nah, secara otomatis ketika kamu membayangkan mendapatkan beasiswa, ini mendorong kamu untuk belajar lebih serius, belajar lebih giat. Nah, sekarang bagaimana caranya bisa menumbuhkan motivasi belajar? Motivasi itu tidak muncul sendiri, itu dia butuh untuk kemudian kita hadirkan. Nah, langkah pertamanya adalah dengan kita butuh punya sasaran yang jelas, sasaran yang merupakan rencana yang kita atur sedemikian rupa sehingga menjadikan kita mencapai apa yang kita inginkan. Orang yang sudah punya sasaran itu akan lebih termotivasi untuk mencapainya dibandingkan orang yang tidak punya sasaran. Dalam penelitian psikologi itu ditunjukkan bahwa orang-orang yang secara teratur menetapkan sasaran yang ingin dicapai, nah umumnya mereka bisa lebih pede, kemudian konsentrasinya lebih tinggi, dan secara pasti prestasinya jauh lebih bagus. Dan mereka-mereka yang tidak punya sasaran ataupun goal, nah kadang-kadang mereka akhirnya berada dalam situasi yang tidak bersemangat, kurang berdaya, kurang bergairah, konsentrasinya jadi susah, kemudian tidak pede, dan ya secara pasti itu agak sulit untuk berprestasi. Sasaran yang kita tentukan itu penting juga untuk menjaga motivasi kita. Ketika kita menetapkan sasaran yang rasa-rasanya mustahil untuk dicapai, itu justru malah akan membuat motivasi kita turun. Sasaran yang terlalu mudah pun itu juga kadang-kadang akan membuat kita jadi kurang bergairah. Jadi butuh untuk bagaimana kamu bisa merancang sasaran dengan tepat agar sasaran itu bisa memberikan kamu motivasi yang kamu butuhkan untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Nah, sasaran itu ada macam-macam ya. Ada beberapa jenis sasaran. Bisa, yang pertama adalah sasaran terhadap prestasi yang ingin kamu capai, dan yang kedua adalah sasaran berkaitan dengan orientasi tugas yang ingin kamu lakukan.
Sasaran prestasi itu pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat prestasi yang mau kamu capai itu. Nah, jadi contoh misalnya kamu ingin dapat IPK 3,5, maka itu adalah sasaran prestasi yang ingin kamu capai. Kemudian, sasaran yang sifatnya berorientasi tugas itu adalah hal yang menjadi turunan dari sasaran prestasi tadi. Jadi, ini akan memberikan fokus yang lebih sempit dalam bagaimana menyelesaikan. Jadi, sasaran jenis ini itu dibuat untuk tugas harian yang butuh kita selesaikan agar bisa mencapai target yang kita inginkan. Jadi, contoh misalnya seperti ini. Sasaran prestasi kamu adalah mendapatkan IPK 3,5 di semester ini. Nah, sasaran orientasi tugas kamu adalah misalnya melakukan belajar mandiri setiap harinya selama 2 jam. Kemudian latihan soal selama 1 jam. Itu adalah sasaran-sasaran yang sifatnya berorientasi tugas yang butuh kamu lakukan. Hal lain yang juga penting buat kamu ketahui ketika kamu membuat sasaran, yaitu adalah kamu harus pastikan, pertama, sasaran kamu itu adalah sesuatu yang spesifik. Sasaran kita itu harus terdefinisi dengan jelas gitu. Dengan kata lain apa? Dia harus detail. Sasaran, misalnya contohnya adalah belajar kalkulus dengan giat, itu tidak spesifik gitu. Kenapa? Karena dengan giat itu bukan sesuatu yang detail, yang bisa ditangkap oleh pikiran kita. Oke, bentuknya seperti apa sih? Nah, kita dapat lebih menspesifikkan sasaran tadi ya, misalnya belajar kalkulus dengan giat, misalnya dengan belajar kalkulus 8 jam setiap minggu. Misalnya karena apa? Jumlah SKS-nya ada 4. Ya, jadi lebih spesifik lagi, kita juga bisa menentukan misalnya kapan kita belajar kalkulusnya, misalnya di hari apa, di bab apa. Nah, sasaran-sasaran yang spesifik ini akan jauh lebih membuat kamu termotivasi dibandingkan sasaran yang tidak spesifik. Kedua, sasaran yang bagus itu adalah sasaran yang dia terukur. Sasaran yang terukur itu akan membantu kita untuk melihat sejauh mana sih kemajuan yang sudah kita capai, dan ini juga akan membantu untuk menjaga motivasi kita agar senantiasa tinggi gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah sasaran yang bagus, yang efektif itu adalah dia harus sesuatu yang realistik. Artinya bisa untuk dicapai, bisa untuk diwujudkan. Kalau misalnya sasaran kita adalah sesuatu yang tidak realistis, secara otomatis pikiran bawah sadar kita pun itu menyadari ini adalah hal yang mustahil, dan tentunya dia jadi malas untuk berusaha bagaimana mewujudkan sasaran tersebut. Contoh misalnya, sasaran yang tidak realistis itu adalah kamu ingin bisa wisuda bulan depan, sementara kamu baru semester 5. Itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena untuk bisa wisuda ya kamu harus menyelesaikan 8 semester. Ada mata kuliah yang harus kamu ambil terlebih dahulu. Sasaran yang realistis adalah kamu tahu itu, kamu ada di mana dan tujuan kamu apa, dan itu bisa dicapai. Apalagi kalau ada orang yang pernah mencapai sasaran kamu, maka itu sebagai bukti yang paling valid bahwa itu adalah hal yang realistis untuk kamu wujudkan. Nah, kemudian yang keempat adalah sasaran kita harus sesuatu yang fleksibel. Jangan terlalu kaku dalam mencoba untuk mencapai sasaran yang sudah kita tetapkan, karena terkadang pada saat kita sedang menuju sasaran yang kita inginkan, ya kita butuh ada beberapa penyesuaian. Nah, misalnya kita sudah buat target, kita pengen dapat nilai A ketika kuliah. Saat ujian, ternyata kita sakit, dan kita tidak bisa mengisi ujian itu dengan maksimal. Yang terjadi apa? Kita akhirnya misalnya dapat nilai C. Nah, ketika dapat nilai C, jangan kemudian jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita merasa sedih dan kemudian menyalahkan diri sendiri. Tapi lihat itu sebagai sebuah momen untuk kita belajar memperbaiki diri kita dan lakukan perbaikan nilai di kesempatan yang lainnya. Karena apapun yang kita rencanakan, seringkali tidak selalu itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kesimpulannya adalah
ketika kamu ingin berprestasi di kampus, maka penting sekali untuk kamu meyakinkan diri, kamu punya motivasi yang besar untuk berprestasi, dan keyakinan diri itu akan muncul saat kamu jelas dengan apa yang menjadi sasaran-sasaran kamu saat kuliah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.